Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aplikasi mobile Go Healthy Service. Nah, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Yang pertama, Heri Iskandar. Selanjutnya tolong diterusin ya. Ya. Dengan saya Bagas Ronald Abadi. Dengan saya Bagus Setia Pambudi. Dengan saya Wid Arta Pratama. Dengan saya Ibnu Muhammad Iqbal. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu pembahasan dari aplikasi mobile Go Healthy Service. Dari abstrak, paper ini disusun tujuan mengetahui fitur solusi kesehatan yang diharapkan dari aplikasi mobile Go Healthy Service yang akan ditawarkan kepada pengguna jasa layanan teknologi digital berdasarkan demografisnya, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat penghasilan, kepemilikan jaminan asuransi kesehatan, dan riwayat penyakit pribadinya. Riset dilakukan menggunakan dua metodologi, dimulai dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap 12 responden berusia di atas 30 tahun. Berpenghasilan menengah atas dan penggunaan teknologi digital untuk menggali permasalahannya terkait pelayanan kesehatan saat ini dan keinginan alternatif solusi dari beberapa fitur aplikasi mobile Go Healthy Service. Dan kemudian dilanjutkan dengan kuantitatif melalui pengisian kuesioner terhadap 200 responden dengan media Google Form yang dikirimkan melalui email dan WhatsApp. Dari penelitian ini selanjutnya diperoleh temuan beberapa fitur, utama aplikasi dari mobile Go Healthy Service yang paling diminati dan berpotensi untuk dikembalikan lebih lanjut, dan pengembangan bisnis aplikasi mobile Go Healthy Service melalui penciptaan marketplace terkait kebutuhan layanan dokter, ambulan, dan obat secara online nantinya. Nah, dari daftar di sini, maaf ya. Dari daftar isi di sini berisi konten. Yang pertama abstrak, daftar isi dari pendahuluan, tujuan, lingkungan masalah, konsep aplikasi, desain proses, use case diagram, activity flow, analisa masalah, fitur yang akan disediakan, evaluasi agen rekrutmen, konsep arsitektur, dan UX design. Design solution, make-up UI, dan UX, fungsional dan non-fungsional, manfaat dan kelebihan sistem. Dan yang terakhir kesimpulannya. Untuk pendahuluan, mohon bisa diteruskan. Untuk pendahuluan, paper ini akan berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau Software Requirement Specification SRS. Untuk sistem aplikasi mobile Go Healthy Service, 1. Tujuan, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak sebagai acuan teknis untuk pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Untuk yang kedua, lingkup masalah. Tidak dipungkiri lagi bahwa kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk meningkatkan taraf kesehatan, maka diperlukan
literasi kesehatan yang baik. Literasi kesehatan meliputi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk mendapatkan, mengolah, dan memahami informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatannya. Indonesia sendiri masih dikategorikan rendah dalam kesadaran tentang kesehatan. Seorang peneliti telah melakukan survei literasi kesehatan di Semarang yang merupakan penelitian literasi kesehatan pertama di Indonesia. Dengan 1029 responden yang menjadi bagian dari studi perbandingan literasi kesehatan Asia, hasilnya sangat buruk, yaitu 65% responden memiliki tingkat melek kesehatan yang rendah. Seseorang dengan literasi kesehatan yang rendah akan mengalami tantangan yang lebih banyak saat menggunakan atau mengakses sistem pelayanan kesehatan. Tingkat literasi kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor personal yang meliputi usia, jenis kelamin, ras, status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Kedua, yaitu faktor masyarakat dan lingkungan meliputi kondisi demografi, kebudayaan, bahasa, dan sistem masyarakat. Dan yang ketiga adalah faktor sosial, dukungan keluarga maupun relasi. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa solusi untuk meningkatkan literasi kesehatan di Indonesia. Salah satunya dengan aplikasi tentang kesehatan. Di Indonesia sudah terdapat beberapa aplikasi baik website maupun mobile yang membahas tentang kesehatan untuk kebutuhan kesehatan seperti aplikasi konsultasi elektronik. Aplikasi tersebut bertujuan agar pengguna dapat berkonsultasi secara daring tanpa harus mengunjungi dokter yang bersangkutan di tempat kerjanya. Hal tersebut baik untuk meningkatkan kepedulian dan tingkat literasi kesehatan di Indonesia. Tetapi saja aplikasi di bidang kesehatan masih sedikit digunakan oleh orang Indonesia karena ketidakmampuannya untuk sadar tentang kesehatan. Selain itu, faktor pengguna tidak ingin menggunakan aplikasi kesehatan adalah salah satunya tentang user experience atau UX. Yang masih belum optimal. Tentunya feedback penggunaan tentang penggunaan aplikasi masih banyak. Seperti fitur dan user experience yang masih belum memuaskan dan belum optimal. Apa tujuan dibuat aplikasi ini? Memudahkan user untuk melakukan konsultasi secara elektronik atau online, meningkatkan literasi kesehatan user dengan disediakannya berbagai fitur tentang kesehatan. Ini gambaran dari komponen aplikasi desain proses seperti tertera pada slide berikut. Yang kedua, use case diagram seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, activity flow. Berikut beberapa activity flow yang direncanakan yang akan dibuat. Konsultasi. Konsultasi dimulai dari user, klik menu konsultasi, lalu menampilkan konsultasi. User lalu memilih pilihan kategori penyakit, lalu pilihan dokter, dan menyampaikan profil dokter. Klik konsultasi, menampilkan metode pembayaran, pilihan metode pembayaran, lalu menampilkan invoice dan pembayaran. Setelah pembayaran, apakah saldo pihak user cukup atau tidak? Jika cukup, maka menampilkan pop-up berhasil dan menampilkan laman chat. Jika tidak berhasil, maka menampilkan pop-up e-wallet. Yang di situ terdapat untuk pilihan e-wallet yang akan di top up. Dari kedua saldo tersebut nanti akan menuju ke melakukan konsultasi dan untuk beli obat.
user akan klik tombol beli obat, menampilkan laman beli cat, beli obat, lalu user akan beralih ke cari obat berdasarkan nama, menampilkan list obat tersebut, lalu klik tambah ke keranjang untuk memasukkan dalam keranjang, menampilkan obat yang sudah ditambahkan ke keranjang pencarian, lalu klik check out untuk pembayaran, pilih metode pembayaran, lalu klik bayar, dan itu ditanya saldo cukup atau tidak. Jika cukup akan menampilkan invoice pembayaran obat, menampilkan pop-up berhasil. Jika tidak berhasil maka akan menampilkan pop-up e-wallet. Pilih e-wallet yang akan dilakukan top-up dan mengalihkan kembali ke klik check out. Jika sudah, mengalihkan ke histori untuk melihat proses pengiriman obat dan selesai. Analisa masalah. Tentukan persyaratan, identifikasi persyaratan bisnis yang atau sarana pengguna yang harus dipenuhi agar produksi gratis. 1. Fitur yang akan disediakan. Konsultasi dengan dokter. Konsultasi online dengan dokter umum atau spesialis dapat dilakukan dengan chat, video, voice, atau video call. Booking dokter, membooking jadwal untuk konsultasi online ke tempat praktek dokter. Cari rumah sakit, mencari profil rumah sakit. Panggilan darurat, melakukan panggilan darurat ke rumah sakit. Forum kesehatan, forum tanya jawab tentang kesehatan dapat dijawab oleh sesama user ataupun dokter. Selanjutnya, artikel kesehatan, artikel tentang kesehatan. Beli obat, membeli obat yang disediakan oleh apotek mitra. Kamus kesehatan, user dapat mencari istilah kesehatan untuk menambah wawasan tentang kesehatan. Lalu yang terakhir, asuransi. Asuransi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan secara eksklusif. Kedua, evaluate agency recruitment. Mengevaluasi desain, evaluasi ideal secara kualitas dengan penggunaan visual. Pada perancangan ini saya menggunakan identitas testing dengan skenario testing dilakukan dengan tester sesuai dengan user target dengan metode wawancara. Buat siapanya? Pekerja ini menampilkan tabel untuk pekerja. Ya, mohon dilanjutkan si Mas Wid Arta Pratama. Hasilnya berupa feedback tentang usability seperti kesulitan apa saja yang dihadapi saat menyelesaikan skenario. Berikut hasilnya. Laman konsultasi. Konsultan yang dialami kurang memahami dokter yang berkualitas. Alasannya, warna bintang pada rating kurang terlihat. Skenario melakukan konsultasi dengan salah satu dokter. Tingkat konsultan sedang. Yang kedua, laman booking dokter. Kurang memahami dokter mana yang berkualitas. Warna bintang pada rating kurang terlihat. Membooking jadwal salah satu dokter sedang. Laman cari rumah sakit. Tidak mengalami kesulitan. Sudah mudah dipahami. Mencari salah satu rumah sakit. Kesulitannya kecil. Laman panggilan darurat. Tidak mengalami kesulitan. Sudah mudah dipahami. Melakukan panggilan darurat terhadap salah satu rumah sakit. Tingkat kesulitannya kecil. Laman beli obat. Sulit untuk mencari obat yang diinginkan. Tidak terdapat kategori obat. Membeli satu jenis obat. Tingkat kesulitannya sedang. Laman forum.
tidak mengalami kesulitan, sudah mudah dipahami. Melihat dan membuat pertanyaan, tingkat kesulitannya kecil. Laman asuransi, kurang menarik perhatian. Paket yang ditampilkan pertama bukan paket terfavorit. Memilih asuransi, paket tingkat kesulitan kecil. Laman artikel, sulit membaca artikel, jarak font terlalu rapat. Membaca sebuah artikel, tingkat kesulitan sedang. Laman kamus kesehatan, menyalahpahami story. Story tampak seperti tag atau kategori. Cari satu istilah kesehatan sedang. Dah, lanjutkan. Konsep arsitektur dan UI design, UX design. Wih, lanjutin ini. Orang UI UX nih. Sorry. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep arsitektur dan UX design solution. Buat solusi desain, proses ini dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari konsep kasar hingga desain lengkap. Desain dilakukan dari tahap sketch terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pembuatan prototyping. Berikut sketchnya. Ini wireframe-nya atau sketchnya. Halaman pertama, ketika kita sudah login, dia seperti ini gambaran kasarnya. Yang kedua, sketch keduanya kayak gini. Sketch kedua. Nah, kayak gitu. Sekarang mockup UI atau UX-nya. Untuk mockup-nya seperti kayak gini. Kita background-nya warna biru karena emang healthy gitu, jadi biru gitu. Nah, di sini detail UI UX. Detail UI UX, next. Slide next. Nah, di sini detailnya, tampilan homepage menampilkan menu-menu dan header paling atas itu untuk promo dan paling bawah untuk artikel. Untuk salah satu contohnya untuk fitur konsultasi itu di bawah ini. Jadi di situ ada konsultasi, ada booking dokter dan yang lainnya. Untuk yang konsultasi kita cukup klik konsultasi, terus pilih mau ke dokter anak atau dokter paru-paru atau apa. Kita sebagai contohnya kita ke dokter anak misalkan, klik dokter anak. Setelah itu kita akan lihat list dokter spesialis anak. Nah, ketika kita udah klik lihat profile, nah di situ ada tinggal konsultasi. Itu untuk fitur konsultasi. Kalau untuk fitur next, untuk fitur booking dokter itu kita klik yang homepage itu klik booking dokter, lalu di situ kita tinggal set tanggalnya dulu. Habis itu kita harus diwajibkan untuk bayar dulu. Itu di mana nanti pas ketika kita ketika kita masuk ke menu booking dokter, nanti di situ ada list dokternya. Kemudian kita bisa pilih misalkan dokter spesialis apa gitu, nanti tinggal klik langsung konsultasi. Habis itu dia hari ke booking ke tanggal booking kita. Setelah itu tinggal melakukan pembayaran. Ketiga, fungsional.
aplikasi Go Healthy Service diinstal pada mobil berbasis Android. Kedua, penggunaan mobile Android Go Healthy Service dapat mengakses informasi suatu lokasi layanan kesehatan. Ketiga, Go Healthy Service ini dapat menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk dapat mengakses informasi layanan kesehatan. Keempat, aplikasi Go Healthy Service akan memberikan informasi route dari tempat asal ke lokasi layanan kesehatan pengguna user. Kelima, Go Healthy Service mampu memberikan informasi deskripsi singkat layanan kesehatan penggunaan. Keenam, aplikasi dapat melakukan pencarian suatu layanan kesehatan. Dan yang ketujuh, aplikasi Go Healthy Service menginformasikan waktu tempuh dan jarak tempat dari tempat asal ke lokasi yang dituju. Non-fungsionalnya, Go Healthy Service dapat diakses menggunakan browser yang terhubung di internet. Aplikasi Go Healthy Service dilengkapi dengan username dan password pengguna atau user. Ketiga, seluruh database terintegrasi dalam satu aplikasi Go Healthy Service. Untuk yang kelima, manfaat dan kelebihan sistem. Berikut manfaat dari penerapan sistem aplikasi Go Healthy Service dalam dunia kedokteran. Yang pertama, peningkatan efisiensi atau penurunan biaya. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk yang ketiga, pembuktian diagnosa melalui evaluasi ilmiah. Yang keempat, pemberdayaan pasien dan konsumen. Yang kelima, mendorong terjadinya hubungan yang lebih baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Yang keenam, pendidikan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Yang ketujuh, mendorong tumbuhnya komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, perluasan ruang lingkup pelayanan kesehatan. Berdasarkan tipe pengguna, Go Healthy Service dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, informatika konsumen. Pada tipe ini umumnya e-health digunakan untuk memberikan informasi kesehatan kepada pasien dan masyarakat umum, serta memfasilitasi komunikasi antar praktisi kesehatan dengan pasien di luar jam praktik. Sistem ini dapat berupa situs ataupun aplikasi kesehatan berbasis mobile. Contohnya situs Klik Dokter, layanan apotek online, hingga layanan konsultasi dokter 24 jam. Untuk yang kedua, informatika medis dan klinis. Bagi para dokter, e-health membantu meningkatkan akurasi diagnosis dan terapi dalam bentuk telemedicine. Ini adalah konsultasi jarak jauh antar dokter dan klinik, decision making tools, perangkat lunak untuk membantu diagnosis. Di samping itu, Go Healthy Service juga digunakan sebagai sarana pendidikan jarak jauh, misalnya melalui webinar dan pembelajaran online. Contoh rekam medis elektronik dan peresapan elektronik. Untuk yang ketiga, bioinformatika. Pada tipe ini, aplikasi e-health pertamanya dimanfaatkan untuk manajemen, distribusi, dan pengelolaan data kesehatan. Misalnya data sebaran penyakit untuk para akademisi dan peneliti. Hasil olahan data tersebut umumnya dipakai sebagai dasar pembuatan kebijakan kesehatan maupun pengobatan untuk kepentingan masyarakat umum. Kelebihan e-health dalam inovasi dan kreativitas dalam bidang ilmu komputer. 1. Go Health Service kesehatan dalam berbagai dan hal dapat meningkatkan akses ke pelayanan, meningkatkan kualitas dan efektivitas dari pelayanan yang diberikan. Aplikasi atau solusi health service meliputi produk, sistem, dan pelayanan yang menjadi lebih sederhana. Dengan aplikasi berbasis internet, e-health meliputi aplikasi untuk para profesional dan otoritas kesehatan yang lebih baik daripada sistem kesehatan pribadi untuk masyarakat dan pasien. Kedua, health dapat
diterapkan untuk membantu pemerintah mengembangkan program yang membantu dokter, perawatan, dan tenaga kesehatan lain saling bertukar informasi secara elektronik, mengambil dan rekam medis pasien kapan dan di mana diperlukan, dan melakukan kolaborasi dengan memberi layanan jasa kesehatan lainnya secara real time melalui internet. Lanjut, kesimpulan. Dari hasil riset yang telah dilakukan, setidaknya didapatkan 5 kesimpulan penting yang dapat menjadi pertimbangan dalam upaya penciptaan, kreasi, dan pengembangan suatu layanan aplikasi digital dalam bidang pelayanan kesehatan. Sekaligus hasil dari temuan riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan kajian akademik di bidang bisnis, digital, dan industri kesehatan secara khususnya. Kelima kesimpulan penting hasil riset ini adalah sebagai berikut diuraikan di dalam paragraf-paragraf di bawah ini. Pertama, kebutuhan konsumen atas aplikasi digital layanan kesehatan. Dari hasil riset dapat diidentifikasi bahwa terdapat kebutuhan dan keinginan konsumen atas tersedianya suatu aplikasi digital layanan kesehatan yang terintegrasi, di mana aplikasi digital ini juga memiliki fitur jaminan perlindungan atas keberhasilan data pelanggan, serta dapat menyediakan informasi khusus mengenai suatu informasi kesehatan dana atau penyakit khusus tertentu yang diderita oleh pelanggan. Wah, ini susah amat bacanya, kepanjangan. Ya sudah, Bagi pelaku penyedia layanan kesehatan yang ingin menciptakan layanan digital ini, fitur-fitur tersebut layak untuk dipertimbangkan karena merupakan atribut penting yang diinginkan oleh pelanggan di Indonesia. Disingkat saja, Mas. Dah, lanjut. Oke, Lanjutlah. sebentar, Mas. Komputer saya nge-lag, Mas. Ya, terima kasih ini dari presentasi kelompok 6 tentang aplikasi Go Healthy Service yang sudah dipresentasikan dari semua kelompok. Dari kelompok kita 6. Dari kelompok 6. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, karena sekarang dari pandemi COVID ya, kita harus menjaga kesehatan, stamina, dan tetap semangat Ya, untuk semangat. semester UAS ini ya. Ya. Amin. Terima kasih dari saya. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Gimana, Ib?